Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera. Di sini, perkenalkan nama saya Andrian Rizky Zaran, kelas TI 20C, program studi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membagi sebuah video pembelajaran tentang program linear dengan metode grafik dan simplek maksimasi. Mata kuliah operasional riset 1, dosen mengaku, Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMT. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu apa sih program linear itu, pengertiannya. Nah, pengertian program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan tertentu berdasarkan kaidah matematika dengan menyelidiki model matematikanya dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear yang memiliki banyak kemungkinan penyelesaian. Dari sekian banyak penyelesaian itu, kita pilih penyelesaian yang optimal, artinya yang memenuhi syarat sistem pertidaksamaan linear tadi. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel, suatu garis dalam bidang koordinat dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk A1x tambah A2y sama dengan B. Persamaan semacam ini dinamakan persamaan linear dalam variabel x dan y atau dua variabel. Secara umum, dapat didefinisikan sebagai persamaan linear dengan n variabel x1, x2, dan seterusnya sampai xn dalam bentuk berikut. A1, x1 tambah A2, x2 tambah dan seterusnya sampai an, xn sama dengan b dengan A1, A2 sampai dengan an. B adalah konstanta real. Garis X tambah Y sama dengan min 2. Membagi bidang koordinat menjadi dua daerah, yaitu daerah X tambah Y kurang dari min 2 dan daerah X tambah Y lebih dari 2. Selanjutnya ada pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat suatu variabel dan pangkat terbesarnya adalah 1. Pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, lalu di sini ada contoh. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan dari 5x sama dengan 2 lebih dari 8. 5x tambah 2 lebih dari 8. 5x tambah 2 min 2 lebih dari 8 kurang 8. Sehingga didapatkan 5x 8 kurang 2 adalah 6. Dan dikedepankan 5 nya menjadi dibagi 6 bagi 5 sehingga didapatkan x 1/4. Lalu ada yang selanjutnya cara menentukan titik optimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan soal program linear, yang pertama itu kita harus tentukan model matematikanya. Setelah kita sudah mendapatkan model matematikanya, maka yang kedua adalah kita gambar grafiknya, grafik dari model tersebut. Setelah itu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau sudah dapat himpunan daerah penyelesaiannya, tentukan titik-titiknya atau titik koordinatnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk aja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu adalah harga kue Bika seharga Rp1.000 dan dijual dengan harga Rp1.300. Nah, sehingga di sini kita sudah lihat keuntungan dari jual kue Bika itu didapatkan Rp300. Dengan kita menjual kue Bika seharga Rp1.000, maka dijualnya dengan harga Rp1.300, kita mendapatkan keuntungan 300. Kita masukkan di sini keuntungan 300. Harga beli kue serabi 5.000. Maksudnya di sini adalah Rp500 dan dijual dengan harga Rp700. Dan dengan kita jual kue serabi, kita mendapatkan keuntungan 200. Ya, jadi dari Rp500 dijual dengan harga 700 sehingga kita mendapatkan Rp200 keuntungannya dengan kita menjual kue serabi. Jika modal yang disediakan adalah Rp150.000 dan kemampuan membeli kue adalah 200 per buah, maka banyaknya kue Bika dan kue serabi yang akan diperoleh agar diperoleh keuntungan maksimum adalah, pertama-tama nanti yang pertama tadi kan kita di sini tentukan model matematikanya, ya kan? Kalau sudah, kita akan gambar grafiknya. Pertama-tama kita akan membuat model matematikanya. Kita tentukan dulu x-nya itu sebagai apa, y-nya sebagai apa. X-nya itu kita tentukan sebagai kue Bika dan y-nya adalah kue serabi. Dan didapatkan harga belinya.
Harga kue bika, harga belinya tadi Rp1.000, kita masukkan di sini. Lalu harga kue serabi itu harga jualnya adalah Rp500. Dan di sini adalah modal yang disediakan. Dan di sini ada 200 adalah kemampuan membeli kuenya adalah 200 buah. Nah, selanjutnya kita sudah didapatkan fungsi maksimumnya adalah 300x tambah 200y. Didapatkan dari keuntungan ini ya, 300 tambah 200y. Dan setelah itu kita buat model matematika atau kendalanya ya. Di sini kita sudah dapat 1000x tambah 500y. 1000x tambah 500y ini dari sini ya. 1000x ya ditambah 500y. Sehingga lebih dari kurang dari sama dengan 150.000. Nah, kita sederhanakan menjadi 2x tambah y kurang dari 300. Di sini 1000-nya dibagi dengan 500 dapatkan 2x, dan y-nya itu habis menjadi y. 150.000 dibagi 500 dan dapatkan 300. Lalu x tambah y kurang dari 200. Dan ini adalah grafiknya itu bahwa x itu kurang lebih dari sama dengan 0, sehingga y juga sama lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita buat ini adalah tabel menentukan titiknya dari nanti yang akan kita gambarkan di sini. Ini sebenarnya kita sudah dapatkan. Di sini kita misalnya x adalah 0, maka didapatkan y 150. 150 itu didapatkan dari 300 bagi 2 ya. Jadi 150. Sehingga titik x itu ada di 150. Lalu y-nya itu 300 didapatkan dari ini ya, 300 y-nya. Karena tidak ada variabel jadi didapatkan 300, sehingga titiknya adalah 150 titik 300. Nah, ini kita dapatkan di sini x-nya itu harusnya ini sebentar, kebalik ya. Y itu harusnya ke atas. Berarti di sini harusnya di sini ya, di sini. Di sini harusnya 150. Oh, di sini 150. 150 ini 300, maaf. Jadi ini agak keliru di sini baru 200. Nah, selanjutnya kita titik kendala yang kedua, x tambah y kurang dari 200. Nah, ini gampang ya. Jadi tinggal ya dikali-kaliin jadi 200. Jadi titiknya 200,200. Nah, ini seharusnya yang ini ya, yang ini yang harusnya yang 200 nih, yang ini nih. Nah, ini 200, yang ini harusnya di sini 300, yang ini 150. Nah, ini daerah Asira ini adalah yang ini ya. Nah, ini. Daerah Asira yang ini. Ini daerah Asirnya. Nah, ini daerah Asirnya. Lalu kita setelah itu menentukan titik pojok dari satu daerah. Nah, ini kita dapatkan setiap titiknya. Ini ada 0,0 ya di sini. Lalu di sini ada titik 150,0. Lalu lanjut di sini ada titik 200 ya. Harusnya di sini 200 tadi ya. Ini 200. Ini 300 ya. Ini titik 200, dan kita harus cari di sini ya, titik ini kita harus tentukan terlebih dahulu. Kita cari titik perpotongan ini. Nah, kita masukkan ke eliminasi persatuan 1 dan 2, x tambah y ya kan, x tambah y sama dengan 200, 2x tambah y sama dengan 300. Kita eliminasi, kita kurang di sini y-nya habis, maka didapatkan min x sama dengan min 1, dan ini 200 kurang 300 min 100, sehingga didapatkan x adalah 100. Lalu kita substitusikan x 100 ini ke persamaan yang kedua, ini x nya kita masukkan 100 ditambah y, sehingga didapatkan y itu 100. 200 kurang 100. Nah, setelah didapatkan y nya 100, kita
sudah dapat bahwa titik perpotongan ini adalah 100,100. Dan kalau sudah kita dapatkan per titiknya, kita akan cari mana sih titik yang optimal gitu. Titik optimal itu berada di mana gitu. Kita langsung masukkan ke fungsi maksimumnya. Fungsi maksimumnya itu tadi 300x tambah 200y. Nah, titiknya yang pertama itu adalah 0,0. Kita masukkan ke fungsi maksimumnya. 300x kali 0 ditambah 200y kali 0 itu nilainya 0. Lalu yang kedua titiknya 150,0. Nah, 100,0. 300 kali 150 itu adalah 45.000 dan 200 kali 0 adalah 0. Lalu titik yang kedua adalah 0,200. 300 dikali 0, 200 dikali 200 adalah 40.000. Dan yang terakhir titiknya yang terakhir 100,100, kita masukkan ke fungsi maksimumnya. 300 kali 100 adalah 300 ditambah 200 ditambah 200 kali 100 adalah 200, sehingga didapatkan 50.000. Dan ternyata titik yang paling optimal itu adalah berada di titik 100.100 dengan nilai keuntungan adalah 50.000. Dan kue serabi itu yang banyak yang terjual itu adalah 100, kue bika 100, dan kue serabi adalah 100. Jadi titik optimalnya ada berada di sini, 100,100 yang ada di perpotongan sini ya. Nah, baik, lanjut ke soal yang kedua. Seorang petani akan menanam padi dan jagung dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 25 kg per petak untuk memupuk padi. Petani tersebut membutuhkan 25 kg per petak dan 50 kg per petak untuk memupuk jagung. Nah, jumlah pupuk yang tersedia adalah 2000 kg. Jika keuntungan dari lahan padi adalah 3 juta per petak dan lahan jagung adalah 4 juta per petak dalam sekali tanam, keuntungan maksimum petani itu adalah. Jadi kita di sini cari maksimasinya. Maksnya itu keuntungan petani itu berapa? Nah, kita langsung ke. Nah, ini sebenarnya sudah jelas ya. Pertama-tama ya, kita cari pemodelannya terlebih dahulu. Kita misal X-nya itu sebagai apa, Y-nya sebagai apa. Di sini X-nya itu sebagai padi dan Y-nya sebagai jagung. Lalu fungsi maksimumnya atau Z-max-nya itu adalah 3 juta ditambah 3 juta X ini harusnya ditambah 4 juta Y gitu ya. Nah, kita didapatkan di sini kan. Tadi pupuk membutuhkan 25 kg dan jagung membutuhkan 50 kg. Dengan biaya yang didapatkan itu untuk padi 3 juta, nah untuk jagung 4 juta. Nah, kita langsung ke kendalanya. X tambah Y sama dengan kurang dari 50. Pertama ini, ya kan? Lalu X tambah 2Y. X yang ini dulu ya. Oh, yang ini. Ini yang kedua nanti. Oh, seharusnya bentar. Nah, X tambah 2Y ini kita dapatkan dari kita perkecil yang ini ya. Kita sederhanakan. 25 X tambah 50Y kurang dari 2000, sehingga disederhanakan menjadi X tambah 2Y kurang dari 80. Nah, ini kita dapatkan titiknya. Titik yang pertama adalah 50,50 dan yang kedua adalah 80,40. Dan titik yang pertama itu adalah 50,50 di sini. Nah, dan dari akhirnya ke belakang sini karena kurang dari. Nah, lalu di sini ada 40. Dibikin 40 di X 80. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Dan kita di sini akan mencari titik perpotongan yang di sini. Dan
setelah itu kita eliminasikan garis satu ini garis yang 1 dan 2 ini, dan kita masukkan kendala yang pertama itu ada ini ya, 2x tambah 2y sama dengan 80, dan ini harusnya y ya, dan x tambah y sama dengan 80. Didapatkan y nya adalah 30 ya, jadi ini sudah habis semua, yang tinggal turunkan 30, lalu substitusikan y nya ini ke dalam persamaan yang ini, dapatkan x tambah 30 sama dengan 50, x sama dengan 50 kurang 30, sehingga didapatkan adalah x sama dengan 20, dan titik yang potongan ini itu adalah didapatkan 20,30. Lalu setelah itu kita masukkan ke zmax nya, fungsi maksimumnya, dan pertama itu 50,50, titik yang pertama itu kita masukkan 3 juta dikali 50 ditambah 4 juta dikali 0, hasilnya 150 juta. 0,40 titik yang kedua itu adalah 3 juta kali 0 ya kan, 0 ditambah 4 juta dikali 40 hingga hasilnya 190 juta. Titik yang terakhir adalah 20,30. Yang pertama 3 juta dikali 20 tambah 4 juta tambah 30 dan hasilnya 180 juta. Dan hasil akhir bahwa yang mendapatkan keuntungan titik yang paling maksimum itu adalah berada di titik 20,30 dengan keuntungan 180 juta dengan produksi padi 20 kg dan jagung 30 kg. Ya, baik, di sini saya lanjut ke soal berikutnya, yaitu simplex minimasi. Yang tadi adalah soal contoh soal grafik, metode nilai optimum mencari nilai optimum, metode grafik mencari nilai optimum, dan sekarang menggunakan metode simplex dan mencari nilai minimumnya. Dan di sini ada soal meminimumkan z sama dengan 40x1 tambah 80x2 dengan syarat ikatan A, B. Ini adalah kendalanya yang sudah didapatkan. Setelah itu penyelesaiannya kita ubah dulu ke bentuk kanoniknya. Nah, setelah diubah ke bentuk kanonik, persamaan atau kendala yang pertama itu berubah menjadi x1 tambah x2 min 1 s1 tambah 0 s2 ditambah 1 n di sudah v, maksudnya v ini ya. Ya, di sini ada 1 v ditambah v1 ditambah ini agak nyambung, jadi rada bingung, dan ditambah 0 v2 sama dengan 4, lalu x1 ditambah 3x2 ditambah 0 s1 ditambah min 1 s2 ditambah 0 v1 ditambah 1 v2 sama dengan 6. Nah, lalu kita zmax nya, atau maksudnya meminimumkannya, itu zminnya itu berubah menjadi 40x1 ditambah 80x2 ditambah 0 s1 ditambah 0 s2 ditambah m. Nah, di sini pakai m v1 ditambah m v2. Nah, lanjut. Nah, setelah itu kita masukkan ke tabel simplex ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel simplexnya. Di sini kita sudah buat ya variabel yang ada. Di sini ada v1, x1, x2, s1, s2, v1, v2. Nah, sampai sini. Dan ini kita masukkan satu dari sini, satu ya. Di sini berada 1, di sini min 1, 0, 1, 0 dan 4. Nah, ini kita lepas slideshow dulu biar gampang. Nah, jadi kita manual aja biar saling ngerti. Nah, baik, karena ini sudah ya pertama, tabel yang pertama. Nah, selanjutnya sudah agak besar banget. Nah, selanjutnya videonya itu kita masukkan 1,
ya, 1. Di sini ada 3, lalu di sini ada 0, lalu di sini di S2 nya ada -1, ya kan, -1. V1 nya berapa? 0 ya, dan V2 nya ada juga 1. Nah, BI nya 6. Nah, kalau sudah, kita tentukan apa? Z nya. Z apa tuh? ZI, ZJ ya, ZJ. Kita tulis dulu di sini bawahnya. ZI dikurang CI. Nah, oke. Setelah itu kita cari ZJ nya itu berapa di sini, yaitu 2 ya. Di sini kita kalikan ya, M ini kali ini berapa, lalu ditambah, jadi hasilnya adalah 2M. Nah, 2M ya. Lalu di sampingnya 4M. Oke, terus di selanjutnya min M. Lalu selanjutnya ada min M. Selanjutnya ada M di V1 ya. Selanjutnya ada M. Nah, B1 nya nanti kita cari. Nah, lalu selanjutnya di ZI dikurang CI itu berapa? Berarti ini Z nya itu dari sini kurang ini CI bener ya? Nah iya, berarti 2M ini dikurang 40 gitu ya. Lalu di sampingnya 4M dikurang berapa? 80. Lalu selanjutnya di sampingnya ada min M. Sampingnya ada min M lagi. Lalu di sampingnya ada 0 ya, 0. Dan di videonya ada 0. Nah, selanjutnya, nah ini kita dapatkan 10M. Lalu di sini 4, dan di sini adalah 2. Oke, ke BI ya, BI kurang ini ya, kali 3 VX1 F2. Dan lanjut ke tabel selanjutnya di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa yang menjadi titik menjadi kunci kolom kunci itu adalah nilai positif yang terbesar ya. Sehingga di sini kita menggunakan variabel yang mana? Jadi variabel kita cari yang memiliki nilai yang positif yang tinggi, yaitu ini ya, X2. Betul ya? Aduh, sudah. X2. Kursornya gimana? Ini intinya inilah X2 ya, kolom kuncinya. Nah, lanjut di sini berarti tetap M ya, karena kita menggunakan variabel X2. Nah, di sini baru kita ubah X2 nya itu berapa, isinya ada 8 di C1 CI nya. Lalu di sini kita V1 lalu di sini ada X2. Nah, kalau sudah, kita tuh di sini Z, ganti dulu ya, Z I di sini ada Z kurang C I. Nah,
kita tentukan di sini berapa ya. Nah, ini kita hitungnya 2/3, jadi hasilnya 2/3. Nah, selanjutnya ini 2/3, lalu di sini ada kosong, ada -1, 1/3, lalu di sini 1, dan di sini 1/3. Nah, selanjutnya untuk x2. Nah, x2 itu kita dapatkan 1/3, lalu di sini 1, di sini kosong, lalu di sini ada -1/3, di V1 nya ada 0, dan di sampingnya ada 2, maaf, min ya, harus di sini min dengan -1/3. Nah, setelah itu kita tentukan ZC nya ini. Ya betul, jadi seperti yang tadi ya caranya. Di sini berarti 2M. Sini berapa? Sini 2M ditambah 80 ya, 80 per dalam kurung per 3. Kita coba. Nah, lalu samping selanjutnya tuh ada 80, terus di sini ada -M, lalu di sini ada M, lalu 80 dalam kurung berapa? 3 ya, 3. Sini kolom kuncinya. Ada luasin dulu. Nah, selanjutnya di kolom selanjutnya V1 ya, berarti M di sini. Selanjutnya V2 nya itu ada 80 kali di dalam kurung 80 min M dalam kurung 3/3. Nah, sip. Oke. Kita tentukan ZI kurang CI nya ini. Jadi hasilnya itu 2M kurang 40 dalam kurung 3. Lalu di sini 0, di sini ada min M, di sini ada M dikurang 80 dalam kurung per 3, lalu di V1 nya ada 0,
V2 nya ada 80 min 3M per 3. Nah, setelah itu kita tentukan di sini BI nya berapa. Di sini ada BI nya 2A, lalu di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 6. Setelah itu F nya ini berapa ya? Di F sini berarti 2M ditambah 160. Nah, oke. Ini kurang besar. Ini nggak besar ya. Nah, segini aja deh. Nah, oke. Dan selanjutnya kita lanjut di sini ya. Dan di sini kolom kunci atau elemen kuncinya itu yang lebih besar. Ini karena sudah kecil ya. Dan kita menggunakan X1 sekarang. Berarti di sini X1 adalah 40. Dan di bawahnya adalah 80. Di sini kurang satu kolom lagi. Insert. No. Nah. Baik. Ya. Kita lanjut di sini berarti X1. Di sini ada X2. Kita bikin ini dulu ya biar cepat. Z. Nah. Baik, langsung saja di sini 1, lalu sini 1, di sini berarti min 3 per 2, lalu di sini ada 1 per 2, di sini ada 3 per 2, dan videonya ada min 1 per 2. Nah, baik, langsung ke X2 nya. X2 nya berapa nih? Ya, rumusnya pakai ini ya, dari kolom yang kunci tadi yang X1 di sini. Nih, jadi di sini adalah 0 ya, 0. Di sini 1 per 2, lalu di sini min 1 per 2, lalu di sini V1 nya 20, dan di sini 20. Setelah itu kita tentukan CI nya ini adalah 40, lalu di sampingnya ada 80, sini ada min 20, dan selanjutnya 20 juga. Di sini 20, dan sampingnya juga 20. ZI kurang CI. Berarti di sini ada 0 ya, 40 kurang 40 0. Di sini 0 juga ya, 0. Di sini 0. Lalu di sininya min 20.
terus di sini juga min 20. Di sini ada min 20. Maksudnya 20 min M. Dan di sini 20 M juga. Nah, setelah itu kita tentukan BI nya. Di sini ada 3, lalu di sini 1, di sini ada 200. Nah, jadi ini sudah selesai hitungan dari perhitungan dari tabel simplex. Dan di sini karena semua ZC kurang CI-nya ini adalah kurang dari ya, maka tabel sudah minimal gitu. Tabel sudah minimal ya, karena di sini sudah kurang dari ini dengan nilai X1 nya itu adalah 3 ya kan. Di sini X1 nya 3, kurang dari udah kecil minimum. Lalu di sini ya X2 nya 1 dan Z minimalnya adalah 200. Jadi inilah adalah hasil minimum yang didapatkan ya. Baik, mungkin itu pemaparan video pembelajaran dari saya tentang metode grafik dan metode simplex yang tadi saya berbahas ini. Sebenarnya saya juga agak pusing ya tentang simplex ini. Saya juga masih banyak tanya atau mencari tahu banyak tentang cara penyelesaian simplex dari dosen saya dan teman-teman saya mengerti. Jadi mohon maaf banget jika masih kurang harapan gitu. Dari harapan kalian saya masih jauh banget untuk simplex ini yang masih banyak belajar. Dan untuk grafik saya sedikit masih bisa mengerti. Mohon maaf, mohon maklumi ya jika masih kurang begitu jelas terkait penjelasan materi simplex animasi ini. Mohon maaf. Semoga bermanfaat video dari pembelajaran ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.